Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar peralatan-peralatan otomotif ya, atau hand tool. Untuk yang pertama kita kenalan dulu ya. Nah, ini adalah kunci pas ya. Nah, ini adalah kunci pas. Kemudian kunci pas ini biasanya mempunyai dua ukuran ya. Itu tergantung dengan mereknya masing-masing. Nah, untuk ukurannya kita bisa lihat di sini, ini ada angka 12. Kemudian untuk yang rahang satunya lagi ini ada ukuran 13. Nah, jadi ini adalah kunci pas dengan dua ukuran, yaitu ukuran 12 dan ukuran 13. Nah, kunci pas ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut maupun mur ya, dengan tingkat kekencangan yang rendah ya. Itu yang menjadi catatan. Kenapa si kunci pas ini tidak direkomendasikan untuk pengencangan atau melonggarkan ya, atau melepas baut dan mur dengan tingkat pengencangan yang tinggi ya? Karena rahang dari kunci pas ini ya, kalau kita perhatikan di sini hanya ada dua bagian saja yang menahan ke bagian mur maupun baut. Nah, seperti ini. Jadi nantinya itu kalau misalkan ada baut atau mur ya, kepalanya itu yang bertumpuk ya, itu hanya dua sisi ya, sisi ini dan sisi ini. Ininya tidak. Jadi daya cengkramnya itu kurang kuat ya. Dan biasanya kalau kita memaksakan untuk mengencangkan maupun mengendorkan baut dan mur ya, kunci pas, itu biasanya mur dan bautnya akan gampang slack ya, akan gampang slack. Nah, jadi si bautnya atau murnya gampang rusak. Oke, jadi ini adalah kunci pas. Ini kunci pas. Untuk yang selanjutnya, nah ini ya, kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah kunci ring ya. Ini adalah kunci ring, mempunyai dua ukuran. Ini ukurannya 17 dan yang satunya lagi ukuran 19 ya. Nah, keistimewaan dari kunci ring ini adalah daya cengkram ya. Nah, ini nih, terhadap kepala baut maupun mur. Nah, jadi jika teman-teman akan mengencangkan maupun mengendorkan baut maupun mur dengan tingkat kekencangan yang sangat kuat ya, atau yang lumayan kuat, itu direkomendasikan menggunakan kunci ring seperti ini ya. Nah, ini kepalanya bulat ya, bulat seperti ini. Dan untuk daya cengkramnya si kunci ring ini, setiap sudutnya itu akan mencengkram kepala baut maupun mur. Jadi terhadap baut dan mur akan lebih awet ya. Ini adalah kunci ring. Selanjutnya, nah ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah kunci gabungan atau yang biasa disebut dengan kunci kombinasi ring pas. Ini kepala kunci ring, dan satu lagi ini adalah kepala
rahang dari kunci pas. Jadi ada dua varian yang menempel di kunci kombinasi ya. Nah, penggunaannya sebenarnya sama saja seperti kunci ring maupun kunci pas. Namun, jika teman-teman sedang dalam pengerjaan yang membutuhkan area kerja yang tidak bisa dijangkau dengan kunci ring, maka kunci kombinasi ini sangat cocok ya. Misalkan di bagian-bagian yang memang sulit dijangkau oleh kunci ring, maka bisa digunakan untuk bagian kunci pas terlebih dahulu, dan nantinya untuk mengencangkan maupun mengendorkannya itu menggunakan kepala bagian ring ya. Jadi untuk kunci kombinasi ini hanya untuk memudahkan pengerjaan. Jadi kita tidak harus membawa dua kunci. Nah, contoh seperti ini ya misalkan. Nah, jadi kita tidak harus membawa dua kunci, yaitu kunci ring maupun kunci pas. Dengan adanya kunci kombinasi, kita hanya cukup membawa satu kunci kombinasi dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, di sini kebetulan ukurannya ukuran 24 ya. Jadi ukurannya sama. Ini 24 untuk bagian pasnya dan ukuran 24 juga untuk bagian ringnya. Oke, ini adalah kunci kombinasi. Kalau di bengkel biasa ini disebutnya kunci ring pas ya. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya kunci L ya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, untuk di video ini saya menjelaskan dengan bahasa bengkel ya, dengan bahasa bengkel saja, tidak menggunakan bahasa teknik ya, agar lebih memudahkan teman-teman mengenal peralatan-peralatan di bengkel ya. Ini adalah kunci L. Nah, seperti ini kunci L. Ya, ini ada ukurannya, bisa kita lihat ya. Di sini ada tulisan 10 mm ya. Jadi ini adalah kunci L ukuran 10. Nah, di sini ada tulisannya. Tetapi untuk kunci L ukuran 10 ini memang agak jarang ya digunakan, dan yang paling sering itu, nah di sini ada kunci L yang ukurannya adalah kunci L5. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kunci L5. Nah, ini ada tulisannya ya, kunci L5, T-Kiro 5. Berarti ini adalah kunci L dengan ukuran 5 mm. Nah, kelihatan ya? Ukuran 5. Nah, jadi untuk kunci L ini adalah kunci yang digunakan untuk mengencangkan maupun mengendorkan baut dengan tipe kunci L ya khusus. Nah, kemudian untuk ukuran yang paling sering digunakan ya di kunci L itu adalah ini L5, ini sering digunakan. Kemudian L6 ya. Ukuran 5 dan ukuran 6 itu sangat banyak ya digunakan di sepeda motor ya. Di baut-baut L sepeda motor itu paling sering adalah kunci ukuran 5 ya dan 6. Nah, ini kunci L. Selanjutnya ada kunci T teman-teman. Nah, ini kunci T. Nah, ini ya kunci T. Jadi ini atasnya ada gagangnya. Nah, kunci T ini sebenarnya sama saja ya seperti kunci ring maupun kunci pas untuk melepas ataupun mengencangkan baut dan mur ya. Nah, ini tetapi kunci L ini bisa digunakan untuk baut-baut yang memang sulit dijangkau oleh kunci ring maupun kunci pas. Dan juga untuk baut-baut dengan tingkat kekencangan yang tinggi, kunci T ini sangat direkomendasikan ya.
Jadi sangat cocok. Dan ukurannya bisa dilihat di ujungnya ya, di sini. Kita perjelas dulu. Nah, ini ada ukuran 12 ya. Nah, ini ada ukuran 12 mm. Jadi ini kunci L-nya ukuran 12. Selanjutnya di sini ada ini, kalau di bengkel biasa disebutnya tangkrek ya, tangkrek. Kalau di tekniknya itu ini adalah tang multi grip ya, atau tang buaya lah gitu kalau yang lebih sering disebutnya. Nah, untuk kalau tang biasa itu kan bagian rahangnya tidak bisa kita atur ya. Nah, kalau tang buaya ini kita bisa atur, bisa dirapatkan atau direnggangkan. Nah, jadi si tang buaya ini atau tangkrek ini, jadi pada saat mencengkram suatu benda itu kita tidak harus selalu menekan. Kan kalau tang biasa itu, nah contohnya seperti ini. Ini tang biasa, kalau kita mau mencapit suatu benda ya, misalkan mencapit, nah seperti ini, mencapit itu kan kita tangan yang ini ya, tangan yang ini kita harus menekan terus gitu ya, untuk mempertahankan cengkramannya. Nah, berbeda dengan tang buaya ya. Tang buaya itu kalau misalkan kita sudah mengunci, ini didiamkan pun ini tidak akan lepas gitu, karena ada pengatur ya, ada baut pengatur, sehingga pada saat si tang ini kita capitkan, itu tang tersebut tidak harus kita tekan secara terus menerus ya, bisa dilepas gitu. Itu keistimewaannya. Kemudian di sini ada, nah ini adalah tang snap ring, atau kalau di bengkel biasanya disebut dengan tang klip ya. Digunakan untuk memasang dan melepas klip ya, klip pengunci. Nah, untuk tang snap ring ini ada dua jenis sebenarnya teman-teman. Jadi pada saat ditekan rahangnya membuka. Nah, ini kan membuka ya. Nah, ini kan membuka. Ada juga yang tang snap ring itu kalau ditekan dia langsung merapat lah gitu ya. Nah, inilah tang snap ring atau tang klip, digunakan untuk melepas dan memasang klip pengunci. Dan selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kuncinya cukup besar ya, gagangnya besar. Kemudian kalau diperhatikan, nah di sini ada ukuran-ukurannya ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian di sini juga ada pengaturannya, jadi kita bisa mengatur di sini. Nah, ini ya. Ini sebenarnya apa sih, kunci apa ini? Nah, ini adalah kunci momen atau kunci torsi ya. Nah, ini kunci torsi ini atau kunci momen ini fungsinya bagaimana? Nah, jadi fungsinya itu kalau misalkan kita pada saat mengencangkan mur maupun baut itu tidak akan terlalu kencang maupun tidak akan terlalu kendor ya. Jadi baut itu akan terpasang sesuai dengan tingkat kekencangannya yang direkomendasikan oleh pabrik ya. Jadi si kunci momen ini kalau misalkan kita mengencangkan ya, nah kalau sudah kencang itu si kunci torsi akan loss ya, akan tidak bisa memutar lagi gitu kalau sudah mencapai tingkat kekencangan yang direkomendasikan oleh pabrikan. Nah, jadi intinya kunci momen ini
berfungsi untuk mengencangkan baut dan emur sesuai dengan tingkat kekencangan yang direkomendasikan oleh pabrikan, sehingga emur dan baut tidak akan terlalu kencang maupun terlalu longgar. Intinya seperti itu. Kalau misalkan ada 4 baut ya, 1, 2, 3, 4. Nah, keempat-empatnya itu akan sesuai tingkat kekencangannya kalau menggunakan kunci momen atau kunci torsi. Jadi ini si kunci momen ini adalah tingkat akhir pada saat melakukan pengencangan emur maupun baut. Nah, kalau di bengkel-bengkel yang saya lihat memang jarang sekali yang menggunakan kunci momen ya, karena harganya mahal. Berjuta-juta teman-teman ya kalau pengen tahu ini harga kunci momen ini. Dan biasanya yang sering menggunakan kunci momen adalah pihak dari pabrikan ya. Motor-motor yang keluar dari dealer itu kan asalnya dari pabrik ya, dari pabrik perakitan. Nah, di pabrik perakitan itu pasti selalu menggunakan kunci momen atau kunci torsi ini ya untuk mengencangkannya. Jadi tidak mengencangkannya itu tidak menggunakan kunci T misalkan langsung kencang, enggak, tapi langkah akhirnya yaitu menggunakan kunci momen untuk mengencangkan emur dan baut ya. Itu untuk yang selanjutnya ya. Ini untuk selanjutnya mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Nah, ini dia, ini adalah kunci sok ya atau kunci soket. Nah, kunci sok ini ya direkomendasikan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut dan emur yang tingkat kekencangannya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan ya melepas emur dan baut karena sangat keras ya, misalkan teman-teman itu melepas komponen bagian sasis atau mesin dan teman-teman menggunakan kunci pas ya seperti ini, saya yakin si baut maupun emurnya akan selek ya atau rusak. Nah, kalau misalkan menggunakan kunci sok itu si emur maupun baut akan lebih awet dan kita akan lebih gampang untuk melepas emur dan baut yang tingkat kekencangannya sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi ini si kunci sok ini sangat bagus ya kalau misalkan teman-teman lagi melepas emur dan baut yang memang sangat sulit dibuka. Nah, ini gunakanlah kunci sok ya, karena ini kunci sok itu kita bisa memilih ukuran-ukurannya, nanti tinggal dipasangkan di sini ya. Kalau misalkan kita membutuhkan ukuran 8 ya tinggal dimasukkan soknya itu sok 8. Kemudian kalau misalkan kita membutuhkan ukuran 19 ya kita tinggal masukkan ukuran 19. Dan ukuran-ukurannya itu ada di bagian sini ya. Nah, ini ada ukuran 19 mm. Kemudian di sini juga ada ukuran berapa nih? Nah, ini ukuran 10 ya. Kita misalkan membutuhkan ukuran 10 juga ada. Jadi ukuran 10, 9, mulai 8 juga ada ya. 12, 14, 19, 24 ada. Ya, jadi sangat lengkap. Oke, selanjutnya nah ini kita kenalan ya dengan 3 alat yang ini sangat terkenal ya atau sering sekali digunakan. Nah, ini ya, kita kenalan dulu dengan yang ini ya. Ini adalah obeng plus ya. Nah, ini seperti ini ujungnya. Ini adalah obeng plus atau biasa disebut obeng kembang gitu ya. Nah, ini. Dan ini yang saya tahu ini adalah obeng bermerek Tekiro yang sangat awet. Ini adalah obeng plus ya. Ini obeng plus. Kemudian ini adalah sebenarnya kalau ujungnya itu adalah min ya teman-teman. Nah, ini lihat ujungnya min, tetapi kalau si batangnya itu panjang ya, ini kan panjang. Nah, biasa disebut dengan obeng setting ya. Jadi digunakan untuk menyetel baut langsam
maupun baut angin ya yang ada di karburator ataupun di injection gitu ya. Nah, ini adalah obeng setting. Selanjutnya ini adalah obeng min. Nah, ini ya. Ini obeng min, ini obeng setting, ini obeng plus. Selanjutnya ini ada kunci busi ya. Ini adalah kunci busi, ini adalah kunci busi. Nah, kunci busi itu biasanya memang ada dua ukuran ya. Dan ini yang kecilnya itu ukuran 16. Nah, ini ada ukurannya 16 mm. Dan untuk yang satu lagi ini ukuran 19 ya. Ini kunci busi untuk melepas dan memasang busi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya terangkan. Di part satunya kita hanya mengenal peralatan hand tool ya, peralatan tangan gitu. Nah, untuk video selanjutnya saya akan jelaskan peralatan-peralatan yang masuk ke kelompok power tool. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.